şey bomboş ve yalan. Nefsim der ki sefanı sür o yalan. Bitsin rüya, artık uykundan uyan. Feryadımı yok mu duyan, gel uyan. Yüreğimi sar deli hüzün. Bir dişim var ya, hep dolu gözüm. Senle var oldu özüm. Senle hayat bulun sözüm. Neredesin? Nerede o gülen yüzün? Gel yetiş imdadıma, merhem ol yaralarıma. Sen ümit ışığımsın, bir tek gönlümü sana bağlamışım. Bir tek gönlümü sana bağlamışım. Yüreğimi sar deli hüzün. Bir dişim var ya, hep dolu gözüm. Senle var oldu özüm. Senle hayat bulur sözüm. Neredesin? Nerede o gülen yüzün? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa terakses, Bapak Ibu? Dengan jelas? Bisa, jelas. Baik, siap. Jelas. Siap, Ibu. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai sesaat lagi untuk kelas Madrasah Baitullah karena Ustadz Syatori Abdul Rauf sudah hadir dan raw ya pada kelas kita pada pagi hari ini. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah masuk join di ruang virtual Zoom untuk menamai nama akunnya dengan nama asli atau tidak dengan nama samaran gitu ya. Karena kita berinteraksi dengan Ustadz atau pada saat nanti berdiskusi bisa enak dan nyaman ketika memanggil dengan nama panggilan asli. Kemudian disiapkan pada Bapak Ibu untuk tempat yang nyaman, catatannya, atau bisa menyiapkan alat tulis apabila nanti ada informasi-informasi penting atau ilmu-ilmu yang dapat dicatat dan nanti akan diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Daripada lupa, mending dicatat dan nanti bisa dibaca lagi apabila selepas dari kelas pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu kami ingatkan untuk bisa melaksanakan presensi nanti akan diberikan oleh admin yang ada di kolom komentar. Nanti silakan bisa ditilik atau dilihat. Afwan Mas Arif, masih itu suaranya belum kedengaran. Berhubung Ustaz. Halo Ustaz Syatori, apakah sudah bisa bergabung suaranya? Oke, alhamdulillah tadi sudah ada suaranya. Belum kedengaran suaranya Mas Arif.
Sobat Mas Arif masih di mute. Baik, nanti bisa dikirimkan untuk tolong kepada admin gitu ya untuk bisa dibantu. Soalnya tadi terdengar dengan jelas ya. Agar nanti bisa untuk melaksanakan presensi. Dan Bapak Ibu, apabila nanti belum bisa mengikuti kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini sampai selesai, nanti bisa menonton rekamannya atau bisa meminta ke admin perihal ilmu ataupun catatan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Baik, kita mulai kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Syahidi Takaryawan selaku founder dari Madrasah Baitullah dan juga Wonderful Umroh. Yang kami hormati Ustadzah Ida Nurlaila yang selaku pembina dan juga founder, owner juga dari Madrasah Baitullah dan juga Wonderful Umroh. Yang kami hormati kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf yang insya Allah akan jadi pemateri kita pada pagi hari ini yang membahas mengenai pembiasakan akhlak terpuji dari sifat sidik, amanah, tablik, fatonah yang dimanapun kita berada akan bisa melaksanakannya. Dan yang kami banggakan dan juga yang berbahagia pada pagi hari ini peserta jamaah Madrasah Baitullah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, marilah kita buka Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Arif masih di mute itu, Mas Arif nggak kedengaran. Iya. Izin Ustadz untuk suaranya langsung dari saya Ustadz. Apakah masih belum terdengar? Mas Nizar ya. Iya, langsung dari suara saya Belum Ustadz. kedengaran Mas Nizar? Masih belum terdengar juga? Iya. Kalau dilihat ini masih di mute ini. Dari Bapak Ibu yang lain apakah belum terdengar? Sudah terdengar Ustadz, jelas Ustadz dari MC Ustadz. Alhamdulillah jelas Ustadz. Onje, alhamdulillah. Apakah Ustadz Syatori belum ini juga belum terdengar atau mungkin belum di? Iya, sudah kedengaran Mas. Onje, siap Ustadz. Alhamdulillah sudah bisa terdengar gitu. Baik, langsung saja karena Ustadz Syatori juga sudah hadir Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan di sesi selanjutnya yaitu sesi pembukaan tadi sudah kita memasuki sesi materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf yang membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji, sifat-sifat mengenai sidik, amanah, tablik, dan fatonah dimanapun kita berada. Karena bekal terbaik kita untuk bisa melaksanakan sebagai seorang muslim yang mengikhtiarkan ikhtiar terbaik ketika nantinya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitullah dengan persiapan terbaik ini insya Allah tidak hanya sebatas pada saat kita ke Baitullah tetapi juga menjadi seorang muslim yang membiasakan akhlak-akhlak terpuji dan juga amalan-amalan kebaikan. Langsung saja untuk sesi materi pada kesempatan pagi hari ini disampaikan oleh Ustadz Syatori Abdul Rauf. Kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf kami silakan. Terima kasih Mas Nizar. Suara saya jelas Mas Nizar? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Slide-nya juga sudah kelihatan. Sambung Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa dihadirkan kembali kita di forum kita ini, di majelis kita ini. Satu kebahagiaan serta kesyukuran tersendiri bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya untuk kita semua, terlimpah juga untuk orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, wabil khusus anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nizar, membiasakan akhlak terpuji. Ya, khususnya dalam hal ini Mas Nizar? Sidik, fatonah, amanah, dan tabligh. Dan juga amanah. Iya, Ustaz. Iya. Baik di tanah air maupun di tanah suci. Begitu yang disampaikan ke saya. Tentu ini tema yang nggak akan selesai dalam 1 tahun, Mas Nizar. Sidik panjang, ya, fatona panjang, ya. Berbagai amanah itu lebih panjang, tabligh itu juga panjang. Nah, dengan waktu yang terbatas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin meringkas. Tapi yang jelas kalau soal sidik, fatona, amanah, tabligh, sedikit banyak kita sudah punya gambaran. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tentu ada kaitan dengan hidup. Iya. Sebagaimana yang kita pahami, hidup adalah perjalanan. Nah, karena hidup adalah perjalanan, hal yang paling penting adalah adanya bekal. Karena bagaimana mungkin sebuah perjalanan akan sampai pada tujuannya kalau tidak ada bekal. Ya, kalau tidak ada bekal. Nah, soal bekal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 196. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dan berbekallah kalian semua, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini, ya, Al-Baqarah 196, kalau lihat dari kekhususan ayatnya, dari teksnya, itu berlatar belakang ibadah haji, ya, berlatar belakang ibadah umrah. Nah, sehingga kalau berdasarkan khusus sabab, ya, berdasarkan latar belakang ayat ini, khusus sabab, ayat ini berlaku di dalam ibadah haji dan ibadah umrah, sehingga berbekallah kalian, ya, yang dimaksudkan di sini adalah berbekallah untuk menunaikan ibadah haji. Dan sebaik-baik bekal menunaikan ibadah haji dan umrah adalah bekal bernama takwa. Nah, ini berdasarkan khusus sabab. Ya. Tapi kalau berdasarkan umumul ayat, ya, ini berdasarkan keumuman ayat ini kan bahasanya umum. Berbekallah kalian semua kepada Allah, ya, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini kalau berdasarkan umumul ayat, bukan khususul lafzi, ya. Berdasarkan umumul lafzi. Ya, berdasarkan umumul lafzi, tidak berdasarkan khusus sabab. Nah, maka kalau lihat lafadznya ini bersifat umum. Berbekallah kalian, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, kalau berdasarkan sekali lagi umumul lafzi, maka ayat ini bersifat umum. Artinya sebaik-baik bekal dalam hidup. Ya, lebih-lebih nanti ketika ibadah haji atau ibadah umrah.
Nah, itu adalah takwa. Itu adalah takwa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita di banyak ayat. Ya. Salah satunya di Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Ya, niscaya Allah akan mengajari kalian. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mengajari kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah. Apa itu? Yu'allim. Ya. Allah akan mengajari. Ya, Allah akan mengajari. Ya, mengajari seseorang. Ya, mengajari seseorang. Nah, salah satunya adalah mengajari. Ya, orang yang bertakwa ini mengajari tentang apa itu siddiq, apa itu fatona, apa itu amanah, dan apa itu tabligh. Allah akan ajari. Dan kalau yang ngajari Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kalau yang ngajari manusia. Bedanya di mana? Nah, bedanya kita temukan di surat Al-Ankabut ayat terakhir ya, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang berjuang fina di jalan kami, berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh dan sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Orang-orang yang berjuang di jalan kami. Di kitab Tafsir At-Tabari disebutkan bahwa ayat ini turun sebelum turunnya ayat tentang qital, tentang peperangan. Iya. Jadi turun sebelum ayat yang bicara tentang furudul qital. Ya, tentang peperangan dengan orang-orang kafir. Nah, sehingga banyak orang yang memahami kata jahadu di sini adalah bukan dalam artian berjihad perang, tapi lebih pada berjihad di jalan Allah melawan diri sendiri. Atau apa yang sering kita kenal sebagai mujahadah. Ya, meskipun kalau berdasarkan sekali lagi umumul lafzinya, ya, ini juga bisa diartikan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau dilihat dari tadi asbabnya, maka jahadu di sini lebih kepada perang melawan diri sendiri atau yang disebut dengan mujahadah. Nah, jadi orang yang bertakwa akan mendapatkan ilmu dari Allah. Allah akan mengajari ilmu. Nah, wujud ilmunya apa? Ya, wujud ilmunya kalau dikaitkan dengan Al-Ankabut ayat 69 adalah lanahdiyannahum. Wujudnya adalah hidayah. Ya, ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hidayah. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, karena betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu, ilmunya berhenti hanya sebatas ilmu. Ya, ilmunya berhenti sebatas ilmu. Ya. Jadi contoh sederhana, siapa sih yang tidak kenal baiknya sabar ya? Semua kita tahu ya. Sabar itu apa, keutamaannya apa, balasan untuk orang-orang yang sabar itu apa. Tapi kalau kita ditanya, ya sabar itu susah atau gampang? Kok susah ya? Saya seperti tidak menemukan jalan untuk bisa sabar. Nah, itu berarti tanda ilmunya hanya berhenti pada ilmu. Ya. Padahal dua ayat ini, Al-Baqarah 282 dan Al-Ankabut ayat 69, yu'allim itu ya sama dengan hidayah. Ya, hidayah. Nah, ini ada kaitan dengan soal tadi ya, yang sedang kita bahas, yakni siddiq, fatona, amanah, tabligh. Semua kita sebenarnya sudah tahu ilmunya. Ya, sudah tahu ilmunya. Tapi kalau saya sepertinya belum menemukan jalan ya untuk bisa menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang cerdas, ya, cerdas lahiriahnya dan cerdas batiniahnya. Ya, sebagian orang mengatakan fatona ini tidak hanya sekedar cerdas jasmani, tapi juga cerdas rohani. Iya, amanah, tabligh. Iya. Berarti yu'allimnya belum menjadi lanahdiyannahum.
Nah, terus bagaimana caranya agar yu'alimnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lanah diyannya Allah untuk kita? Nah, caranya kalau berdasarkan ayat ini adalah wattaqullahnya kita itu diwujudkan dalam bentuk jahadu. Berjuang di jalan Allah. Bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian ketiga ayat ini kita munasabahkan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita punya satu kesimpulan bahwa tidak ada takwa tanpa mujahadah. Ya, tidak ada takwa tanpa mujahadah. Jadi tidak akan mungkin takwa tanpa mujahadah. Karena kalau takwa tanpa mujahadah, maka takwanya hanya berhenti pada takwa. Padahal Allah sudah mengatakan orang yang bertakwa itu akan yu'allimukumullah, akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu ini ya, kalau takwanya diperoleh dengan mujahadah, maka insya Allah ilmunya akan menjadi hidayah bagi kita. Ya, menjadi hidayah yang membuat kita tidak hanya sekedar sidik, fatonah, amanah, tabligh yang mudah, tapi juga akhlak-akhlak terpuji yang lain itu menjadi mudah ya, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, terus kalau begitu apa hubungan takwa dengan mujahadah? Hubungannya, takwa berarti melakukan yang Allah sukai dan meninggalkan segala yang Allah tidak sukai. Itu takwa. Ya, kalau dalam bahasa para ulama disebutkan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ya, mengimtithalkan, ya, melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Ya. Perintah Allah itu kan pasti sesuatu yang Allah sukai. Larangan Allah itu pasti sesuatu yang tidak disukai. Ya, maka takwa artinya adalah melakukan yang Allah sukai dan meninggalkan segala yang Allah tidak sukai. Ya, jadi perintah itu Allah suka, larangan itu Allah tidak suka. Itu takwa. Ya. Jadi perintah di sini tidak harus wajib. Ya, yang sunnah itu juga bagian dari perintah. Kenapa? Karena segala yang sunnah juga itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak termasuk orang yang bertakwa kalau hanya peduli kepada yang wajib. Ya, dia nggak peduli dengan yang sunnah dengan alasan itu cuma sunnah. Itu bukan mencerminkan takwa. Ya. Bapak sudah sholat ba'diyah Isya semisal? Belum? Ayo Pak sholat ba'diyah. Nah itu kan cuma sunnah. Nah itu bukan ungkapan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia menyukai yang wajib dan dia juga menyukai yang sunnah. Ya, karena itu ada ungkapan lakukanlah yang sunnah seolah-olah wajib. Ya, nah pengertiannya karena memang posisi sunnah dengan wajib itu sama-sama disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang dilarang oleh Allah itu bisa dua kemungkinan. Bisa haram, bisa makruh. Karena itu orang yang bertakwa juga ya dia tidak akan meremehkan yang makruh. Ya, enggak. Ya, jadi kayak semisal rokok, sebagian ya, ada khilaf ya di dalam rokok. Tapi seminimal-minimalnya hukum, ya rokok itu adalah makruh. Itu seminimal-minimalnya, yang mengatakan mubah nggak ada. Iya, bahkan banyak yang mengatakan haram. Tapi yang tidak mengharamkan itu setidaknya memakruhkan. Nah, walaupun makruh, kalau orang yang bertakwa dia tidak akan mengatakan cuma makruh kok. Jadi seolah-olah makruh itu boleh-boleh aja. Padahal makruh itu kan sesuatu yang tidak disukai. Maka bagaimana mungkin orang yang bertakwa dia melakukan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Nah, bagaimana dengan mujahadah? Berarti berjuang untuk melakukan yang Allah sukai dan meninggalkan segala yang Allah tidak sukai. Tidak mungkin orang itu siddiq tanpa mujahadah. Nggak mungkin orang itu bisa fatona, bisa amanah, bisa tabligh tanpa mujahadah. Ya, siddiq, fatona, amanah, tabligh itu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti bahwa kita memang menjadi orang yang bertakwa adalah kita berjuang untuk menjadikan diri kita diri yang siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Ya, karena keempatnya disukai oleh Allah dan pada akhirnya nggak cuma keempatnya, ya. Semua akhlak terpuji itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka memang pada akhirnya meniscayakan untuk mujahadah. Ya. Nah, pertama untuk bisa mujahadah jelas butuh ilmu. Ya, jelas butuh ilmu. Apa itu ilmu? Pengetahuan yang membuat kita mengetahui segala yang Allah sukai dan Allah tidak sukai dalam hidup kita. Itu ilmu. Ya. Artinya ini mujahadah kita yang pertama. Ya. Ini mujahadah kita yang pertama. Karena itu para ulama banyak yang mengatakan utlubul ilma bil mujahadah. Carilah ilmu dengan mujahadah. Carilah ilmu itu dengan mujahadah. Ya. Nah, karena itu kita melihat dalam soal mencari ilmu ini, orang-orang yang berhasil dengan ilmunya, yang kemudian ilmunya jadi bermanfaat, ya, dia bisa menjadi ulama, adalah mereka yang ketika dia dalam proses mencari ilmu itu betul-betul dengan mujahadah. Ya, mujahadah itu kan identik dengan keprihatinan. Identik dengan keprihatinan. Jadi orang-orang yang pada saat dia mencari ilmu betul-betul prihatinnya nyata. Itu kemungkinan berhasil menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat itu lebih besar. Manfaat buat dirinya dan manfaat buat orang lain. Ya, dalam soal ilmu, ya, keberhasilan para pencari ilmu itu bukan ditentukan oleh seberapa fasilitas ya, yang dia miliki, tetapi sejauh mana justru dia prihatin dengan segala proses menuju ilmu. Ya, keprihatinan di dalam mendapatkan ilmu. Ya, karena itu kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu, ya, termasuk juga ulama-ulama zaman sekarang, mereka berhasil itu karena keprihatinan. Ya, dan kalau kita lihat sekarang, ya, itu bisa kita lihat pada pesantren. Pesantren itu kan dominan mujahadahnya, dominan keprihatinannya. Ya, meskipun sekarang sudah ganti nama ya. Jika pesantren namanya boarding, nah itu sudah beda lagi. Fasilitas. Padahal sebenarnya ya, yang harus dititik tekankan adalah keprihatinan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tanpa ilmu orang nggak akan mungkin, ya, nggak akan mungkin dia menjadi orang yang bertakwa. Dan ilmu itu harus diperoleh sekali lagi dengan mujahadah. Ya. Keberhasilan di dalam mencari ilmu berbanding lurus dengan keprihatinan seseorang di dalam proses dia mencari ilmu tersebut. Nah, karena itu ini pesannya, lakukan apa saja dalam hidupmu saat engkau tahu Allah tidak suka, dan lakukan apa saja dalam hidupmu yang penting Allah suka. Dan nasihat ini kan hanya akan bisa dipenuhi kalau kita udah punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bingung kita. Iya, bingung apa yang harus saya lakukan. Maka memang betul, mujahadah paling awal itu adalah mujahadah untuk mendapatkan ilmu. Nah, setelah mendapatkan ilmu, mujahadah berikutnya kan mengamalkan ilmu itu. Ya, mengamalkan ilmu itu. Nah, ilmunya kan tahu mana yang Allah perintah dan mana yang Allah larang. Ilmunya adalah tahu mana yang Allah suka dan mana yang Allah tidak suka. Nah, itu maka kemudian mujahadah berikutnya mengamalkan ilmu. Nah, di mujahadah berikutnya ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mujahadah mengamalkan ilmu. Iya, mengamalkan ilmu, yang melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, itu kita nanti akan temukan ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah, tingkatan paling awal ya mujahadah level dasar. Ya, kalau orang sekolah ya sekolahnya sekolah dasar, seragamnya ya merah putih. Siapa mereka? Mereka yang berjuang untuk melakukan yang Allah suka semata karena diperintah dan berjuang untuk meninggalkan segala yang Allah tidak suka semata karena dilarang. Iya. Jadi betul-betul kita melaksanakan sholat, ya tahu betul kalau sholat itu perintah Allah. Makanya kemudian kita berjuang untuk sholat. Jujur, itu kan perintah Allah. Makanya kemudian kita berjuang untuk jujur. Kenapa berjuang untuk jujur? Jujur kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berjuang untuk jujur, ya, karena tahu jujur itu perintah Allah, nah, maka level mujahadahnya itu mujahadah level dasar. Dia menjadi orang yang jujur tapi levelnya dasar. Sehingga kalaulah jujurnya dikasih ijazah, itu ijazahnya ijazah SD. Jadi orang yang jujur karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa amanah? Ini kan perintah Allah.
Nggak mungkin saya tidak amanah, karena amanah itu perintah Allah. Makanya dia berusaha amanah. Berusaha amanah. Nah, orang yang berusaha amanah karena tahu amanah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, usaha dia itu menunjukkan dia mujahadah. Levelnya level dasar. Jadi kalau orang berhasil menjadi orang yang amanah karena tahu amanah itu perintah Allah, kalaulah dia dapat sertifikat, ya sertifikatnya sertifikat level dasar. Ijazahnya ijazah SD. Termasuk kebalikannya, kalau meninggalkan yang Allah tidak suka. Allah nggak suka bohong, nifak, munafik. Karena itu larangan Allah, ini mujahadah level dasar. Nah tentu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ibarat sekolah SD kan belum cukup. Terus naik. Ya, level sekolah menengah pertama. Maka nanti ada level di atasnya, mujahadah level menengah pertama. Seragamnya putih biru. Siapa mereka? Ya, sama, berjuang melakukan yang Allah suka, tetapi karena mengharap surga. Dan kalau berjuang meninggalkan segala yang Allah tidak suka, semata karena takut neraka. Jadi saya kalau nggak jujur, saya masuk neraka. Nggak mau saya. Iya, nggak mau saya. Wah, kalau saya jujur kan, saya nanti akan masuk surga. Oh, kebayar di surga. Ya, nah itu berarti udah levelnya level menengah pertama. Jadi tidak semata-mata karena perintah, tapi memang ada harapan. Dan katanya nilai seseorang di dalam beramal kan beda antara perintah dengan iming-iming. Iya. Jadi kalau anak-anak SD itu kan akan jalan dengan perintah ya. Ya, kita lihat dengan perintah. Tapi kalau udah SMP itu pasti dengan iming-iming. Jadi dengan iming-iming itu lebih kuat. Ya, karena kalau pakai perintah kadang membantah juga ya. Nah, karena itu memang harus naik. Iya, harus naik. Tetapi kalau mujahadah sekupnya mujahadah, iming-imingnya itu ya surga. Jadi betul-betul membayangkan, kalau saya dakwah nih, ya, saya dakwah nih, tabligh, ya, tabligh, saya bakalan masuk surga. Nah, sekali lagi ibarat sekolah tidak cukup level SMP, naik ke SMA. Nah, ini mujahadah level menengah atas. Wujudnya berjuang melakukan yang Allah suka semata karena mengharap rahmat Allah, berjuang meninggalkan yang Allah tidak suka semata karena takut jauh dari rahmat. Dan ini juga kadang kita lihat ya antara anak SMP dengan anak SMA. Anak SMP sangat kuat melakukan amal itu karena iming-iming nih. Jadi berprestasi. Kenapa? Ya biar saya dapat hadiah dari guru. Wah, kalau saya dapat hadiah iPhone dari orang tua, senang. Tapi kalau sudah SMA kan sudah memasuki masa dewasa. Ya, kenapa rajin belajar? Ya, naik, tidak hanya sekedar hadiah. Saya pengen disayang oleh guru. Kenapa kamu kok patuh banget sama orang tua? Ya biar saya disayang orang tua. Jadi tidak ada ya biar uang sakunya naik gitu. Nah, ya, itu tanda berarti dia levelnya sudah naik. Jadi apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena mengharap rahmat Allah. Ya, mengharap rahmat Allah. Apapun yang dilakukannya itu semata-mata mengharap rahmat Allah. Dan ini kan menunjukkan pengertian yang naik levelnya. Kenapa naik? Karena orang besok masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan itu orang-orang yang mujahadahnya sudah level menengah ke atas, berpikirnya ya rahmat. Bukankah besok saya masuk surga itu bukan karena amal baik saya? Bukankah itu karena rahmat? Ya, maka apapun yang dia lakukan ya semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah itu. Ya, nah ini berarti sudah menengah atas. Ya sama dengan tadi ya, anak SMA rajin belajar bukan lagi biar dapat hadiah, tapi biar saya disayang guru. Ya sehingga kalau ada anak SMA rajin belajar biar dapat hadiah, nah itu berarti anak SMA yang mentalnya masih mental SMP. Dan kalau ada anak SMA, ya, kenapa kamu kok ngerjain PR? Soalnya disuruh guru. Disuruh guru. Ya, makanya saya lakukan. Itu berarti anak SMA, tapi mentalnya mental SD. Nah, nanti naik lagi di atas itu, ini mujahadah level S1 nih. Iya. Wujudnya apa? Berjuang melakukan segala yang Allah suka dan meninggalkan segala yang Allah tidak suka semata wujud syukur kepada. Inilah mujahadah yang paling tinggi. Apapun yang kita lakukan,
Ya, apapun yang kita tinggalkan, itu sepenuhnya wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa itu syukur? Ya, syukur itu kan berarti beramal baik semata karena merasakan kebaikan Allah dalam keseluruhan hidup kita. Ini menunjukkan orang yang sudah levelnya tinggi, ya sudah di atas dewasa, ya sudah di atas dewasa. Jadi sadar betul Allah itu sangat baik. Ya, masa saya tidak matur nuwun ke Allah? Kebangetan kalau tidak matur nuwun ke Allah. Ya. Dan memang betul-betul apapun yang dilakukan itu wujud dari matur nuwun. Dan karena itu orang-orang yang level mujahadahnya sudah S1 ini, amal baiknya itu alamiah. Ya, alamiah aja. Sealamiahnya kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang baik ke kita. Mas Nizar mewakili teman-teman yang lain. Mas Nizar, kalau ada orang yang ngasih uang 500.000, gimana Mas Nizar? Matur nuwun ya. Iya, makasih. Udah dikasih uang 500.000. Kalau orang itu ngasih uangnya 5 juta, kira-kira Mas Nizar terima kasihnya sama nggak dengan dikasih 500.000? Beda kan? Beda. Tidak akan mungkin sama. Matur nuwunnya itu jelas berbeda. Dan bedanya itu alamiah atau dibuat-buat? Alamiah. Kalau 50 juta, beda lagi ya. Kalau sampai kemudian ada orang ngasih uang 5 miliar ke Mas Nizar, gimana Mas Nizar? Atau kepada kita ya Bapak Ibu, ada orang ngasih kita uang 5 miliar, 50 miliar. Wah itu terima kasih kita kayak apa? Ya Allah, kalau boleh saya mencium kaki beliau, saya cium kaki beliau. Jadi kita secara otomatis memaui apa yang kalau dalam keumumannya saya nggak mau. Iya, saya nggak mau. Tetapi menjadi mau. Iya, menjadi mau. Kenapa? Ya, karena yang nyuruh adalah orang yang sangat baik kepada saya. Masih uang sampai 50 miliar. Bagaimana mungkin saya tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh beliau? Bagaimana mungkin? Itu satu hal yang tidak mungkin. Ya, beliau sudah memberikan kepada saya uang sedemikian banyak. Saya disuruh apa saja oleh beliau, pasti mau. Dan maunya adalah karena terima kasih. Ya, karena terima kasih. Nah ini kalau kita kaitkan dengan Allah, Allah ngasih kita berapa Bapak Ibu? 50 miliar? Lebih dari itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak kehitung apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau seandainya ada orang yang melakukan amal baik masih ada hitung-hitungan, belum menunjukkan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memang ini harus diangkat. Ya, lewat level-level mujahadah tadi, ya dari dasar dulu, ya sebagaimana juga sekolah, ya dikuatkan di perintah Allah. Ya meskipun kalau usia-usia kita ini berarti level mujahadahnya level mana ini? Mas Nizar masih kuliah atau udah selesai nih? Iya, kalau udah selesai berarti syukurnya, maaf, mujahadahnya harus mujahadah udah lulus, yaitu syukur. Iya, syukur. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini juga menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan kita dengan Nabi. Nabi itu ya Nabi. Ya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi. Dan kita tidak akan mungkin menjadi Nabi. Nggak mungkin menjadi Rasul. Ngaku-ngaku justru masuk bui. Tapi walaupun kita bukan Nabi, bukan Rasul, mungkinkah kita bisa sederajat dengan Nabi dan Rasul? Mungkin. Iya. Ada istilah derajat nubuah kan, derajatun nubuah, derajat kenabian. Iya, caranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu beliau itu kan sosok yang ma'asum, terjaga dari dosa. Sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Sudah dijanjikan Allah masuk surga. Tetapi Aisyah pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat malam. Lama sekali beliau berdiri. Sampai kaki beliau bengkak kan. Sampai kaki beliau bengkak. Melihat kaki Rasulullah bengkak. Apa kata Aisyah? Aisyah kan setengahnya komplain. Ya Rasul, bukankah Allah sudah mengampuni, sudah menjagamu dari dosa-dosa? Allah juga sudah menjamin engkau masuk surga.
Kenapa engkau sampai segininya ya Rasul? Beribadah sampai qiyamul lail, sampai kaki beliau bengkak. Apa jawab Rasul? Afala akunu abdan syakur. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Dan kalau kita renung, betul. Iya, betul. Iya, jadi beliau melakukan semuanya itu ya wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjalani hidup ini betul-betul sepenuhnya atas dasar syukur kepada Allah, mesti beliau adalah orang yang siddiq, mesti beliau adalah orang yang fatonah, mesti beliau adalah orang yang amanah, mesti beliau adalah orang yang tabligh. Wala akunu abdan syakura. Karena dengan syukur ini, ya, kita katakan tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mau melakukan apa saja. Mau melakukan apa saja. Termasuk kita melakukan apa yang kita tidak inginkan. Ya. Ini wujud syukur. Jadi wujud syukur itu bisa sampai pada tingkat kita ya, melakukan apa yang tidak kita inginkan. Dan itu satu hal yang wajar. Sewajar kalau seandainya Mas Nizar dapat uang 5 miliar. Iya. Tadi pagi dapat uang 5 miliar dari Pak Ahmad. Siangnya Pak Ahmad minta tolong Mas Nizar untuk nyuci mobil beliau. Pas waktu itu Mas Nizar lagi malas-malesnya. Lagi capek-capeknya. Tapi kalau yang nyuruh Pak Ahmad, mau nggak Mas Nizar? Oh, pasti mau. Kenapa mau? Ingat 5 miliar nanti bagi beliau kasihkan. Nggak mungkin saya nggak mau. Walaupun sebenarnya saya tidak menginginkan. Maka inilah orang yang sudah betul-betul bersyukur. Dia akan memberikan yang paling kita sukai. Ya, itu jelas syukur. Kalau bukan karena syukur, nggak mungkin kita memberikan yang kita suka. Ya, tapi inilah bentuk syukur. Kenapa kita berikan? Allah suka. Allah ingin kalau kita memberi, berilah yang paling kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Membela kehormatan orang yang suka menghina kita. Kita nggak ingin, tapi bukankah Allah menginginkan? Ya. Maka kita nggak pernah berpikir soal saya ingin atau nggak ingin. Ini Allah ingin. Kalau betul-betul syukur kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah berpikir bahwa saya nggak ingin. Jadi lebih kepada Allah ingin. Ya udah, kalau memang ini yang diinginkan oleh Allah, keinginan kita tidak bisa menghalangi kita untuk tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat kita bahagia. Ingin nggak? Enggak. Tapi kalau kita ingat, ya Allah, betapa baiknya Engkau. Dan bukankah Engkau menyuruh saya membahagiakan siapapun? Iya, lebih-lebih membahagiakan orang yang tidak membuat kita bahagia. Iya. Itu kan membalas berbuat baik kepada orang yang tidak baik kan nilainya sangat tinggi, disukai oleh Allah. Mendengarkan nasihat dari orang yang tidak kita sukai, ya. Itu kan cenderungnya kita nggak mau, ya. Atau kalau contoh lain, apa yang dirasakan oleh kita, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kalau satu saat kita hadir di satu pengajian, ya ustadznya A, materinya B, ya. 2 hari kemudian kita ngaji di tempat lain, ternyata ustadznya sama. Ustadznya A, materinya juga sama, materinya B, pakai slide-slide-nya sama. Maka di hari itu kita mendengarkan pengajian, ingin atau nggak ingin? Kalau kita tetap ingin dan kita mendengarkan seolah pertama kali kita mendengarkan, maka amal kita ngaji hari itu adalah menjadi amal mulia. Ngaji 2 hari yang lalu itu amal baik. Ya, kenapa? Karena ngaji yang hari ini adalah wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa, ini lebih tinggi lagi kalau ini. Ini berarti kualitas syukurnya juga. Ya, kalau tadi S1 bisa jadi ini S2. Dalam keadaan inginnya berbuat buruk, seperti membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ya, itu levelnya tinggi. Ya, karena orang kalau diburuki kan pengennya membalas dengan keburukan, tapi justru membalas dengan kebaikan, menundukkan pandangan. Melihat yang haram kan dia buruk. Karena itu memilih tidak melihatnya itu berarti mulia. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan kekuatan syukur. Menceritakan kebaikan orang yang suka berbuat buruk ke kita.
Jangankan menceritakan ya. Menemukan kebaikan orang yang berbuat buruk ke kita kan susah, bukan main ya. Apa kebaikan yang nggak ada? Suruh cerita juga susah. Tapi kita bisa bayangkan, kalau kita menceritakan kebaikan orang yang suka berbuat buruk kepada kita. Subhanallah. Terakhir, menaikkan gaji pembantu yang kerjanya kurang memuaskan. Wah, itu mulia banget kan. Karena pengennya kan memecat. Bisa jadi perbuatan memecat kan perbuatan buruk. Karena dia nggak punya kerjaan. Nanti keluarganya bagaimana. Dan sangat boleh jadi ada syukur yang levelnya lebih tinggi lagi. Iya, apa itu? Nah, ini syukurnya S3 kalau ini. Jadi tetap berbuat baik walau harus kehilangan kesenangan dunia. Mendahulukan orang lain saat kita dalam keadaan membutuhkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi lagi antri apa, ya, ada yang nyerobot di depan. Gara-gara nyerobot, ya, jatah telur yang mestinya itu untuk saya jadinya diambil dia. Kita rela. Itu sungguh amal mulia. Menutup toko saat banyak pembeli karena sudah terdengar azan. Bagaimana mungkin ya saya mendengar azan? Azan itu kan panggilan Allah. Terus saya tetap buka toko. Ya nggak mungkin. Oh, saya bisa punya toko ini juga rezeki dari Allah. Saya bisa dagang itu juga kebaikan Allah. Masa Allah memanggil saya kok saya tetap nggak mungkin. Iya. Jadi menjelang azan, ya tokonya ditutup. Bapak Ibu, saya tutup dulu toko saya ini. Ya loh, Pak, kita mau beli loh. Kalau Bapak berkenan, kita sholat dulu bareng-bareng Pak di masjid. Nanti setelah itu saya akan layani Bapak. Tapi saya buru-buru. Oh, mudah-mudahan ada toko lain Pak yang menjual apa yang menjadi kebutuhan Bapak. Tapi saya belinya 20 juta loh nilainya. Oh iya Pak, terima kasih. Saya mohon maaf, saya harus segera ke masjid sebentar lagi ada. Ya, itu kekuatan syukur. Ya, kekuatan syukur. Dan ini juga kadang ujiannya kan rapat ya. Rapat itu, rapat. Ya, itu kalau betul-betul rapatnya wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dihentikan 5 menit sebelum kumandang azan. Ya. Jadi tidak kemudian terus saja. Nah, yang aneh kan, baru azan kok. Kita dengerin azan dulu, emang ketika azan didengerin ya. Ketika udah azan, lanjutin. Kenapa lanjutin? Komatnya lama. Komatnya lama. Padahal kan ada kesempatan dia, ada kesempatan, banyak segala kebaikannya. Dan rapat itu kan sebenarnya ingin apa yang menjadi usaha kita itu berhasil. Bagaimana mungkin usaha itu berhasil? Padahal yang memberhasilkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersilahkan tetangga membuang sampah ke halaman rumah kita. Kita pasti kehilangan kesenangan dunia kan? Apa keindahan halaman rumah kita? Ya, gak ada yang salah kan? Tapi rasanya kok berat ya. Tapi ya ini level syukur eh, S3 ya. Atau berpuasa sunnah saat banyak makanan enak. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Ini Mas Nizar juga Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya mujahadah. Ya. Dan kita tingkatkan mujahadah kita dari level dasar, menengah pertama, menengah atas, dan kemudian S1. Ya. Intinya adalah apapun amal baik saya, ini adalah wujud syukur saya kepada Allah. Ya, karena saya betul-betul merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat baik. Naif rasanya kalau saya tidak melakukan amal baik sebagai wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah wa iyyakum, saya kembalikan ke Mas Nizar. Fadal Mas Nizar. Baik, kami jazakumullah khair. Masalah saya bisa terakses dan jelas Bapak Ibu. Mohon maaf tadi keluar sebentar karena harus melaksanakan perjalanan.
bisa terdengar jelas ya, Ustaz. Kalau masih ada waktu, Lalu kita lanjutkan setelah tadi. boleh kalau ada sharing. Apakah berkenan untuk bisa melaksanakan sesi diskusi pada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa bertanya, bisa Boleh, untuk boleh Mas Nezar, monggo. menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar atau dapat menyampaikan resen begitu ya. Tetapi sebelum sesi diskusi, kami sampaikan Bapak Ibu untuk pengumuman sebentar. Ustadz juga mohon izin untuk beberapa program yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh, yaitu program umroh, yaitu umroh plus Kota Taif yang berangkat bulan Februari tahun 2024, kemudian umroh di awal Ramadan, dan mohon maaf, umroh awal Ramadan dan umroh akhir Ramadan tahun 2024, dan juga umroh di Turki, umroh plus transit di kota Turki berangkat di bulan Januari dan juga Februari 2024. Spesial winter hanya 38 jutaan. Ini untuk harga di umroh plus Turki. Kemudian umroh akbar, nah ini menarik sekali, eksklusif bersama dengan Ustadz Cahyadi dan juga Ustazah Ida Nur Laila di bulan Syawal 2024 hanya 29 jutaan. Nah, mari segera daftar untuk umroh akbar eksklusif ini karena di sini seatnya terbatas dan juga harganya menarik Bapak Ibu, 29 juta saja. Dan akan dibersamai langsung oleh founder dan juga owner dari Madrasah Baitullah dan juga Wonderful Umrah, yaitu Ustaz Jadi Takaryawan dan juga Ustazah Ida Nur Laila. Lalu ada program haji, yaitu haji khusus, daftar sekarang berangkatnya 6 sampai 7 tahun lagi, kemudian haji furoda, daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Nah, Wonderful Umroh selain juga membuat program-program umroh dan juga haji, juga membuka kemitraan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk berkhidmat bersama, mensiarkan kebaikan-kebaikan, yaitu melalui share-share kebaikan umroh dan juga haji bagi Bapak Ibu bisa bergabung dengan Nurul Umroh dengan kemitraan. Bagi hasil profit pembinaan juga ada, marketing tools gratis serta bisa dapat kesempatan berangkat umroh. Lalu juga Wonderful Umroh mengajak Bapak Ibu untuk bisa segera bergabung agar setiap orang yang kita ikhtiarkan untuk bisa berangkat, insya Allah akan bisa berangkat ke Tanah Suci dengan izin Allah. Karena dari hashtag slogan Wonderful Umroh yaitu semua bisa ke Tanah Suci. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk informasi, dapat juga detailnya dilihat di layar kaca Bapak Ibu. Apabila tertarik dan juga berminat untuk bisa bergabung kemitraan ataupun pengen daftar umroh ataupun haji gitu ya, masih pikir-pikir, daftar dulu aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti ada uang namanya uang nama gitu ya. Nanti bayar 100.000 dapat nama dulu tetapi belum bisa dapat seat. Nah, kalau pengen dapat seat atau kursinya bisa daftar nama sekaligus daftar DP. Nah, DP-nya berapa? Nanti bisa lebih lengkapnya ditanyakan ke nomor admin. Nah, nomor adminnya seperti yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, ini sudah ada nih di layar kaca Bapak Ibu. Di 082 113 017 620. Atau kalau Bapak Ibu sudah masuk di grup Madrasah Baitullah bisa dicat nomor admin yang paling atas biasanya ada admin. Nah, itu dicat saja bertanya mengenai bagaimana cara mendaftar kemitraan atau program umroh ataupun haji. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk sesi diskusi bersama dengan Ustadz Syaturi Abdul Rauf setelah tadi materi yang telah disampaikan yaitu mengenai sifat-sifat. Dan Bapak Ibu ada yang ditanyakan, langsung saja bisa menuliskan di kolom komentar atau resen untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz Syaturi, saya silakan. Gitu ya. Oh, ini sudah ada. Ustadz izin membacakan untuk satu pertanyaan dari Ukti Mutohero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk tetap terus menaikkan level syukur kita. Untuk menaikkan level syukur kita, terkadang level keimanan seseorang itu kan bisa naik turun. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya level syukur dan juga keimanannya kepada itu tetap stabil di level S3 mungkin ya, atau mungkin profesor gitu ya, jazakumullah khair. Iya, terima kasih Bapak Ibu dari Ibu tadi ya. Dari Uktina Mutahara, Ustaz. Ya, Ibu Dari Mutahara. Ukti Mutahara. Iya, baik.
Ya, terima kasih Ibu Mutahharah ini mewakili kita semua juga ya. Jadi eh, kalau kita ingat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi ya, afala akunu abdan syakura. Ya, berarti memang harus meningkatkan kualitas syukur. Iya. Nah, syukur itu kan artinya merasakan kebaikan Allah. Kita tidak akan mungkin bisa bersyukur, berterima kasih kalau kita belum merasakan kebaikannya. Ya, belum merasakan kebaikannya. Ya, kita tidak akan mungkin seorang anak tidak akan mungkin berterima kasih kalau dia tidak merasakan kebaikan orang tuanya. Nah, sehingga yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana caranya saya betul-betul merasakan kebaikan Allah. Ya, merasakan kebaikan Allah. Sebenarnya kan Allah itu maha baik. Ya, Allah itu maha baik. Ya, Allah itu memiliki banyak sekali sifat jamaliyah. Ya, kalaupun Allah memiliki sifat jalaliyah itu kan untuk meluluhkan hati kita. Iya. Jadi tidak ada maksud Allah untuk kita kecuali maksud baik. Iya, kecuali maksud baik. Nah, maka betul apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mutahhirah. Iya, semuanya tergantung pada iman. Iya, semuanya tergantung pada iman. Nah, ibarat pintu iman itu akan terbuka kalau diketuk. Iya. Nah, maka yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengetuk pintu iman ini. Iya, bagaimana kita mengetuk pintu iman. Iya. Jadi mungkin ini lebih kepada pendekatan ya, lebih pada pendekatan. Jadi banyak orang yang dan semua kita insya Allah saya juga sama percaya bahwa iman itu naik turun. Iya, naik turun. Itu kan menjadi satu pengertian tersendiri. Tapi tidak mengapa kalau seandainya kemudian kita melihat pengertian lain dari iman. Ya. Nah, kita pakai pengertian ini bahwa iman itu seperti sebuah pintu ya, yang kita harus memasukinya. Nah, untuk bisa memasuki pintu bernama iman, ya, pintu bernama iman kan kita harus mengetuknya. Kita harus mengetuknya. Ya. Nah, jadi kalau orang mengatakan saya beriman, itu berarti dia baru menghadirkan pintu iman itu. Tapi pintunya masih tertutup. Kalau baru mengatakan saya ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita sudah berada di depan pintu iman, dan orang yang berada di depan pintu iman itu kan orang yang betul-betul menyatakan saya beriman kepada Allah. Nah, setelah menyatakan saya beriman kepada Allah, tugas kita adalah menjadikan pintu iman itu terbuka. Nah, untuk menjadikan pintu iman itu terbuka, caranya adalah dengan kita mengetuknya. Nah, dengan apa kita mengetuk pintu iman? Nah, mengetuk pintu iman itu adalah dengan rasa ridho dan ikhlas kepada Allah. Ya. Ya. Jadi mengetuknya adalah dengan apa namanya? Dengan ridho dan ikhlas kepada Allah. 2 kali ketukan. Ya. Dengan ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, siapapun yang mengaku beriman namun belum mau ridho dan ikhlas kepada Allah, ya, maka sampai kapanpun pintu iman tidak akan terbuka untuknya. Ya. Karena itu orang yang mengaku beriman tapi belum mau ridho, belum mau ikhlas, ya, belum mau ridho, belum mau ikhlas. Ya sebenarnya, ya, dari sisi perilakunya, dari sisi kehidupannya, bisa dikatakan tidak ada bedanya dengan orang yang belum beriman. Ya, kalau dia belum mau ridho, belum mau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau digambarkan itu ya seperti ini. Ya, jadi siapa yang belum mau ridho dan ikhlas seperti orang punya rumah mewah tapi tidak pernah memasuki. Jadi dia dari sisi kehidupan tidak ada beda dengan gelandangan. Cuma bedanya kalau gelandangan memang nggak punya rumah. Kalau dia, sebenarnya dia punya rumah. Tapi dia tidak pernah mengetuk. Ya, padahal yang di dalam hanya akan membuka pintu kalau ada yang mengetuk. Dia tidak mau mengetuk.
ya udah pintunya nggak terbuka. Akibatnya ya dia tidur di teras. Nah, karena itu ini kata kunci memang untuk menjaga iman, iya, agar iman itu selalu dalam keadaan terbuka adalah dengan ridha dan ikhlas. Iya, dengan ridha dan ikhlas. Tapi ini kan yang menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Mas Nizar, ada ridha, ada ikhlas. Yang lebih gampang yang mana, Mas Nizar? Ridho Ustaz. Ridha gampang. Iya, daripada Iya, ikhlas. daripada ikhlas Ustaz. Padahal orang itu kalau ridho pasti ikhlas. Orang kalau ridho pasti ikhlas. Iya. Jadi kalau ridho lebih gampang daripada ikhlas, ya berarti ikhlas itu sulit. Nah itu berarti nggak match. Iya, nggak match. Dan kalau betul ridho itu lebih gampang, Mas Nizar, kalau betul ridho itu lebih gampang dari ikhlas, kalau ada orang menghina Mas Nizar, ridho nggak dihina? Oh, nggak ridho Ustaz. Kalau sampai Nggak dihina ridho. orang nggak ridho Ustaz. Ikhlas pun saya juga nggak mau Ustaz. Nah, maka inilah memang problemnya ya, memang problemnya ridha dan ikhlas ya. Ridha dan ikhlas. Padahal ini ya, cara untuk membuat pintu iman itu kebuka ya. Kita ridha dengan semua kenyataan hidup yang ada, dan orang kalau ridha, tanda bukti bahwa dia ridha adalah dia ikhlas. Nah, karena itu sebenarnya ridha dan ikhlas adalah keniscayaan hidup seorang mukmin. Keniscayaan hidup seorang mukmin. Iya. Jadi iman itu yang membuat orang jadi ridha dan ikhlas. Jadi kalau beriman tapi belum bisa ridha, nah itu sebenarnya menjadi tanda tanya bagi imannya. Bukankah Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengatakan raditu billahi robba. Itu kan pernyataan orang yang beriman, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mungkin kita lebih fokus ke sini. Masih sampai jam berapa, Mas Nizar? 5 menit lagi? Sampai pukul 7 Ustaz. Sampai pukul 7 ya, baik. Iya. 5 menit lagi. Baik, ini kita bicara soal ridha dan ikhlas ya. Kenapa kita sampai saat ini mengatakan ridha itu sulit? Iya, kenapa? Ikhlas juga sulit. Nah ini berkaitan dengan pengertian sebenarnya. Kita alhamdulillah masih hidup. Iya, Mas Nizar masih hidup. Masih. Apa tanda kalau Mas Nizar masih hidup? Tandanya masih bernapas kan? Bernapas Iya, Ustaz. betul. Ini tanda paling nyata bahwa seseorang itu dikatakan hidup adalah dia masih bernafas. Nah, soal hubungan antara hidup dengan bernafas, ridho dan ikhlas adalah keniscayaan hidup seniscaya bernafas bagi orang yang masih hidup. Seniscaya bernafas bagi orang yang masih hidup. Nah, Mas Nizar bernafas kan sekarang. Susah atau mudah? Yes. Susah atau mudah? Mudah Ustaz. Mudah. Semudah itu kita ridho dan ikhlas. Insya Allah. Semudah kita bernafas. Kenapa semudah kita bernafas? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidup kan ada dua sisi, jasmani dan rohani. Ciri bahwa dua-duanya masih hidup adalah bernafas. Jadi orang yang hidup dengan hidup yang sempurna adalah itu kelihatan jasmaninya bernafas, rohaninya juga bernafas. Jangan dikira yang bernafas itu cuma jasmani, rohani juga butuh bernafas. Jadi kalau ada orang yang jasmaninya bernafas, rohaninya tidak bernafas, itu berarti orang yang jasmaninya hidup tapi rohaninya mati. Ya. Nah, padahal hidup yang sesungguhnya itu ada pada apa? Rohani. Nah, dan cara bernafasnya jasmani dan rohani sama. Seseorang itu dikatakan bernafas, ada berapa yang kita lakukan? Ada dua, menarik dan melepas. Iya, menarik dan melepas. Menarik nafas dan melepaskan nafas. Menarik udara dan melepaskan udara. Apa udara yang ditarik waktu bernafas? O2. Melepasnya CO2. Itu bernafasnya jasmani.
Ya, bernafasnya jasmani. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman sekalian, tidak ada aktivitas yang lebih mudah untuk dilakukan dalam hidup melebihi mudahnya kita bernafas. Bernafas itu mudah sekali. Iya. Nah, maka rohani juga bernafas. Wujud bernafasnya sama, menghirup dan melepas. Cuma bedanya kalau rohani yang bernafas itu menghirup udara ridha, melepas udara ikhlas. Itu caranya. Ya. Nah, karena rohani adalah kehidupan yang sesungguhnya, maka Bapak Ibu yang rahmat Allah, hidup yang sesungguhnya baik kita adalah menghirup ridha dan melepas udara ikhlas. Dan ini memang sesuai dengan fakta. Iya, sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta itu artinya ridha itu memang harus ada di dalam. Ridha itu harus ada di dalam. Ridha itu harus mengisi seluruh relung yang ada di dalam tubuh rohani kita. Sebagaimana jasmani kita kan harus teraliri semuanya oleh O2. Di seluruh sudut jasmani kita harus ada O2. Kalau ada satu saja bagian dari tubuh kita yang tidak ada O2-nya, pasti akan jadi masalah. Katakan di jari telunjuk ya. Ada orang di jari telunjuknya nggak ada O2. O2-nya nggak masuk ke telunjuk. Apa yang akan terjadi? Telunjuknya mati kan? Telunjuknya mati. Apalagi kalau tidak masuk ke kepala, maka terjadi pecahnya pembuluh darah itu kan karena tidak ada oksigen yang masuk. Nah, ridho juga sama, harus mengisi seluruh relung yang ada di dalam tubuh rohani kita. Nah, tubuh rohani kita itu wujudnya apa? Sebenarnya juga banyak ya, tapi yang sampai ke kita kan baru sebatas hati, jiwa, akal, nafsu. Nah, berarti ridho itu harus mengisi semuanya. Di dalam nafsu ada ridho, di dalam hati ada ridho, di dalam jiwa ada ridho. Jadi udara ridho itu masuk ke seluruh tubuh rohani kita. Ini yang akan menyebabkan rohani manusia itu sehat. Ya, jadi sehatnya rohani itu ketika udara ridho mengisi. Ya, kesehatan mental itu sebenarnya sederhana. Orang pasti mentalnya akan sehat kalau dia ridho. Ya, mentalnya itu diisi dengan ridho. Orang kalau ridho, mentalnya sehat. Dihina orang, mentalnya jatuh nggak? Enggak. Kenapa? Ridho dia. Iya. Jadi ridho itu harus mengisi seluruh tubuh rohani kita. Nah, setelah menghirup udara ridho, dilepaskan. Nah, dilepaskannya wujudnya apa? Ikhlas. Karena itu, ikhlas harus di luar. Ikhlas tidak di dalam. Nggak ada konsep ikhlas di dalam itu, nggak ada. Ikhlas itu harus di luar. Kenapa ikhlas itu harus di luar? Karena ikhlas itu harus ada wujudnya. Harus ada wujudnya. Dan wujud ikhlas itu apa? Amal baik. Amal baik itu di dalam atau di luar? Kelihatan atau nggak kelihatan? Kelihatan. Iya. Amal baik itu kelihatan. Karena itu kalau seandainya ada orang yang mengatakan ikhlas, saya ikhlas kok. Tapi tidak ada wujud amalnya. Itu namanya ikhlas apa? Itu ikhlas penampakan. Itu ikhlas penampakan. Itu ikhlas hantu. Jadi ada orang nggak sholat. Terus kita tanya, Pak, jenengan kan Islam, Pak. Kok meten sholat? Meten nopo-nopo tuh. Kalau ikhlas kok meten sholat. Itu ikhlasnya hantu. Atau amalnya buruk. Nggak mungkin kan amal buruk ikhlas itu. Nah, jadi mungkin ini berbeda dengan selama ini yang kita lakukan bahwa ikhlas itu harus disembunyikan. Enggak. Bukti orang ikhlas itu dia menampakkan amalnya dan di situ dia ikhlas. Karena sebenarnya mana yang betul? Saya beramal kemudian saya berusaha ikhlas, atau karena saya ikhlas itulah yang membuat saya beramal. Yang mana Mas Nizar? Karena kita ikhlas makanya kita beramal. Jadi kalau mau dibuat hubungannya itu seperti gelas yang diisi air. Gelas diisi air. Mas Nizar, yang gelas yang mana? Amal atau ikhlas? Yang gelas, yang amal Ustaz. Gelas itu amal. Yang ikhlas Ustaz. Oh, gelas itu ikhlas. Amal itu? Yang air itu
Air. Air. Iya. Ya, itu tepat. Ya, jadi ikhlas itu wadah, amal itu isinya. Jadi kalau ada orang yang beramal, habis beramal baru mikir ikhlas, itu seperti orang menuangkan air ke meja, setelah itu dia baru mikir gelasnya mana. Susah sekali. Iya, karena itu hampir bisa dikatakan sulit untuk bisa ikhlas. Kalau orang dia belum ikhlas, kemudian dia terlanjur beramal. Iya, berarti harus menyiapkan ikhlasnya dulu. Iya, ikhlas, kemudian beramal itu seperti kita menuangkan air ke dalam gelas. Udah, itu manfaat. Nah, untuk bisa ikhlas, itu syaratnya ridho. Ya, syaratnya adalah kita ridho dengan semua yang ada dalam hidup ini. Jadi contoh sederhana yang tadi saya contohkan ke Mas Nizar. Mas Nizar dihina orang. Iya, tapi Mas Nizar ridho. Karena ridho, Mas Nizar ikhlas nggak dihina? Ikhlas ya. Wujud ikhlasnya apa? Wujud ikhlasnya adalah melakukan amal. Apa amal yang sesuai? Memaafkan dia. Dan kapan Mas Nizar memaafkan orang yang menghina Mas Nizar? Kapan? Saat itu juga kan? Saat itu juga. Nggak mungkin mikir nanti. Persis sama seperti kita bernafas. Kita hirup, nafas, kapan kita melepaskannya? Saat itu juga. Maka kalau seandainya ada orang bilang begini, Mas Nizar lah, ini mohon maaf contohnya Mas Nizar yang mewakili yang lain nih. Salahnya jadi MC. Mas Nizar dihina orang, terus Mas Nizar bilang begini, saya pasti memaafkan dia, pasti kok. Tapi saya butuh 2 hari untuk bisa memaafkan dia. Ada nggak orang seperti ini Mas Nizar? Saya pasti kok memaafkan dia, pasti. Tapi saya butuh 2 hari untuk bisa memaafkan. Ada? Kalau ada, kalau ada, itu kan seperti orang bernafas, dia menghirup O2, melepaskan nafasnya kapan? Ya tunggu 2 hari. Iya. Pasti itu nggak sehat kan? Iya. Maka orang-orang yang sehat rohaninya ya udah, pokoknya ridho, ikhlas, lepaskan. Ridho, ikhlas, lepaskan. Ini yang nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup dalam ruang syukur. Iya, secara otomatis kita akan hidup di dalam ruang syukur. Iya, dengan ridha dan ikhlas. Iya, dengan ridha dan ikhlas. Nah, ini terakhir. Kalau kita pengen bisa menghirup udara segar, oksigen ya, oksigen segar. Mas Nizar pergi ke mana? Oksigen bersih yang dibutuhkan tubuh jasmani kita. Ke gunung gitu, Ustaz. Atau pedesaan. Yang betul. banyak pohon-pohon. Ke daerah seperti ini kan Mas Nizar? Iya, betul, Ustaz. Ya. Seperti bersama di kampung. Ya. Kita kalau seharian di tempat seperti ini pulang ke rumah, rasanya badan ini apa? Segar. Iya, karena badan kita dipenuhi dengan oksigen yang bersih. Iya, makanya mereka-mereka yang tinggal di daerah seperti ini kan sehat mereka jasmaninya. Nah, gunung itu sehat, udaranya bersih. Iya. Nah, itu untuk oksigen bersih, untuk tubuh jasmani. Nah, kalau mendapatkan oksigen ridho yang dibutuhkan tubuh rohani, kita pergi kemana, Mas Nizar? Kita pergi kemana, Bapak Ibu? Ke masjid mungkin, Ustaz, atau ke kajian-kajian taklim seperti ini agar kita Bukan. Kalau kita pengen menghirup oksigen ridho yang betul-betul dibutuhkan tubuh jasmani, bersilaturahimlah ke orang-orang seperti ini. Ketemulah orang-orang seperti ini. Kita akan menghirup udara ridho nggak dari mereka? Iya. Ketemulah dengan orang yang kalau ngomong itu mesti nyelekit. Bertemulah dengan orang yang kalau ngomong itu mesti menyinggung perasaan. Itu kesempatan kita menghirup udara ridho. Iya, menghirup udara ridho. Iya. Dan kapan lagi kita menghirup udara ridho kalau tidak dari orang-orang seperti ini? Betul, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ketemunya dengan orang yang baik dengan kita,
dengan orang yang baik, bisakah kita menghirup udara ridho dari beliau? Enggak, kita nggak bisa. Iya. Tapi saya sulit ridho ya kalau ketemu dengan orang yang nyelekit begini. Iya, saya sulit untuk ridho. Tahu kenapa kita sulit untuk ridho? Persis sama seperti kita pergi ke gunung. Iya, udaranya sangat segar, udaranya oksigennya bersih, tapi kita menutup hidung kita. Kita menutup hidung kita. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa menghirup oksigen yang bersih itu. Maka sama. Jadi yang membuat orang tidak ridho itu masalahnya nggak mau menerima. Diselekiti nggak mau menerima gitu ya. Dihina nggak mau menerima. Padahal ya, kalau menerima, wah, ya, udara ridho itu masuk. Nggak apa-apa saya dihina, nggak apa-apa saya terima penghinaan dia. Saya ridho, saya ridho, saya ridho. Nah hanya saja setelah ridho harus ditindaklanjuti dengan ikhlas, yang ikhlasnya diwujudkan dalam bentuk amal. Jadi kalau udah bertemu dengan beliau, kemudian kita katakan terima kasih ya. Ya, terima kasih atas semuanya. Betul-betul saya terima kasih. Ucapkan seperti itu, pasti kita pulang itu dengan membawa udara rohani yang bersih. Iya. Dan itu semua pada akhirnya memang amat sangat membutuhkan iman. Ya, karena iman itu ya paru-parunya rohani. Paru-parunya rohani. Iya. Nah, karena itu sehatkan iman kita. Dan iman itu justru sehat kalau kita ridho dengan segala kesusahan hidup. Karena itu kenapa Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman padahal mereka belum diuji. Nah, yang namanya ujian itu apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian itu adalah sesuatu yang pasti menyusahkan, sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, berarti logikanya, kalau seandainya, nah ini mindset kita, saya akan mendapatkan sesuatu yang membuat kita susah. Itu artinya apa? Artinya, seperti kita pengen menghirup udara segar, kan harusnya pergi ke Kaliurang. Pergi ke Kaliurang. Tapi ini Kaliurangnya yang datang ke kita. Kaliurangnya yang datang ke kita. Menghadirkan dirinya ke kita. Tinggal kita tarik nafas aja. Maka kalau seandainya ya, orang yang beriman diuji oleh Allah, ujian itu memiliki mana kebaikan atau keburukan dari Allah. Itu kebaikan. Kita nggak perlu nyari-nyari kan. Orang yang membuat kita marah, orang yang membuat kita tersinggung. Iya. Kalau kemudian ternyata segala kesusahan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita diri yang ridha, yang ridhanya kemudian diwujudkan dengan ikhlas. Setelah ikhlas muncullah amal kebaikan. Sidik, fatona, tabligh, amanah itu semuanya adalah wujud keikhlasan yang ditampakkan. Wujud keikhlasan yang ditampakkan. Maka siapapun yang sudah memenuhi 4 kriteria tadi pasti akan nampak. Andai saja Rasul SAW menyembunyikan fatonahnya, sidiknya, tablighnya, amanahnya, ya nggak akan ada Islam sekali. Ya, dunia saat ini membutuhkan orang-orang baik yang mau menampakkan kebaikannya. Kalau orang-orang yang baik yang tidak mau menampakkan kebaikannya dengan alasan takut ria, apa yang harus ditakutkan? Ya, takut ria. Takut ria itu hanya akan terjadi pada orang yang dia terlanjur beramal, tapi dia belum menyiapkan wadahnya. Dan wadahnya itu tiada lain adalah ikhlas. Dan sekali lagi, ikhlas itu hanya akan diperoleh dengan ridha. Dan kita bisa ridha kalau kita menerima semua kesusahan hidup yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita. Dan ya Allah wa iyyakum, mohon maaf Ibu siapa Mutahhirah tadi terlalu panjang barangkali jawaban saya. Iya, saya kembalikan ke Mas Nizar. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Sangat luar biasa gitu. Tadi hanya mengenai bagaimana cara kita untuk senantiasa level up perihal syukur gitu ya. Tapi jawabannya adalah bagaimana cara kita bernapas, tidak hanya bernapas mengenai jasmani tetapi juga rohani. Bagaimana ketika Bapak Ibu bernapas berhenti sejenak saja pasti akan kesusahan begitu ya. Maka dari itu baik kita hidup ataupun saat kita melek sadar diri gitu ya, ataupun ketika tidak sadar pun kita tetap harus ikhlas, karena ikhlas itu tidak
Ikhlas dan ridho itu seperti bernafas, tidak boleh dihentikan sedetik pun gitu. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya, luar biasa sekali. Sama-sama. Dan juga semangatnya Bapak Ibu yang telah sampai di penghujung acara ini mengikuti materi dan juga sesi diskusi yang sahabat disampaikan oleh Madrasah Baitullah. Mungkin cukup itu saja Bapak Ibu. Kita jumpa lagi untuk kesempatan Sabtu depan, pekan depan. Terima kasih sekali atas antusiasmenya, dan kembali lagi tadi informasi yang disampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mendaftar umroh ataupun haji dapat langsung menghubungi nomor admin, dan juga apabila ingin untuk bergabung di kemitraan Wonderful Umroh dapat juga langsung menghubungi admin di informasi dan juga tata caranya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan senantiasa di kehidupan keseharian kita, dan juga menjadikan diri kita menjadi insan ataupun muslim yang lebih baik lagi, dan senantiasa untuk berniatkan menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan Ratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili panitia tugas, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ustaz Satri Abdul Rauf dan juga Bapak Ibu. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Madrasah pekan depan. Terima kasih semuanya Mas Nizar, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Izin lagi ya, Us. Ya, silakan Ibu. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حبيبي